Dagang zaman sekarang nggak bisa untung oh. Ini Waitung ah. Ini beli barang kemarin di gudang baru datang. Ini di online lihat barang banting-banting harga gini loh. Mana bisa cuan lah. Hayya sipun loh ini. Ini barang banyak, pembeli sedikit datang. Ini di online juga barang banting-banting begini. Bagaimana bisa cuan lah. Zaman sekarang pusing loh. Belum di online mesti pakai iklan, mesti pakai itu segala promo-promo, segala cuannya dari mana ini? Pelanggan sepi. Wah, zaman sekarang pusing loh. Gimana nih caranya ya supaya ini barangnya banyak? Coba. Udah pusing 7 keliling, apa tutup aja bisnisnya? Udah pusing lah. Dagang zaman dulu nggak kayak gini. Ini dagang zaman sekarang pusing, masih online, masih pakai ini budget marketing, masih promo, masih kasih diskon, masih kasih apa segala garansi kalau tak laku lah ini barangnya, kalau rusak wah ya pusing ah. Saya sangat mengerti bahwa dalam kondisi zaman sekarang pastinya tidak mudah, perang harga, kompetisi banyak dan sebagainya, ya kan? Cara-cara marketing yang berbeda, online juga mulai lebih gencar dan saat ini pastinya sudah mulai banyak yang jualan di online. Pastinya kompetisi akan semakin ketat sekali dan customer juga semakin picky gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih untung ya? Atau saya bertanya begini, apakah perang harga itu baru terjadi saat ini? Atau sebetulnya sudah terjadi dari zaman nenek moyang kita, perang harga? Dari zaman nenek moyang kita sudah perang harga, zaman kakek saya, bahkan zaman sebelumnya sudah perang harga. Ya, tetapi saya percaya bahwa perang harga itu adalah bagian dari kalau kita berbisnis. Kalau kita mau berbisnis apapun, pastinya ada perang harga, ada persaingan, ada kompetisi. Kalau Anda tidak mau ada kompetisi, jangan berbisnis ya gitu ya. Kalau Anda berbisnis ya pastinya harus ada perang harga, ada kompetisi. Apa sih definisi untung itu? Definisi untung apa sih? Definisi untung adalah kalau saya punya produk, saya jual dengan signifikan margin atau punya margin tertentu, dan setelah saya kurangi biaya-biaya dan sebagainya, saya masih terima keuntungan, kan begitu. Dan keuntungannya buat saya masih worth it dengan waktu, energi yang saya luangkan, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat keuntungan, ya keuntungan itu kan bisa sifatnya berbentuk materi dan bisa sifatnya berbentuk mungkin seperti personality kita atau kesehatan kita, itu juga bisa jadi keuntungan, kan gitu ya. Kalau saya komplain terus, tidak untung, perang harga, rugi dan sebagainya, terus saya jadi stres. Setelah stres saya sakit, amit-amit ya. Setelah sakit kan jadi repot semua. Nah, itu yang mana yang lebih rugi? Kalau udah sakit, semua keluarga jadi mesti mikirin kita, belum biayanya dan sebagainya, itu jelas-jelas lebih rugi. Jadi gimana yang harus lebih diuntungkan? Yang keuntungan yang paling penting adalah kalau saya sebagai pemiliknya, saya bisa berpikir lebih positif. Memang betul kondisi tidak membuat kita jadi lebih positif. Kadang-kadang wah kena tipu, kena perang harga, ataupun marginnya sampai tipis sekali bahkan nggak punya untung. Iya betul, tapi mindset kita harus selalu positif. Coach ngomong gampang, main positif-positif aja. Gimana caranya? Ya kita harus lawan. Ya rugi, kita dagang misalnya berat dan sebagainya, iya betul, saya percaya, tapi justru saya harus belajar lagi. Kalau saya berpikir seperti itu, saya rugi dan sebagainya, akankah lebih baik kepada bisnis saya? Kalau saya berpikir seperti itu terus, atau saya berpikirnya, oke, saya tahu nih, mungkin saya nggak untung. Bagaimana caranya supaya saya lebih untung? Bagaimana caranya supaya saya lebih bisa survive? Bagaimana caranya supaya bisa bertumbuh? Kan begitu cara berpikirnya. Salah satunya dengan belajar. Investasi yang paling menguntungkan adalah investasi diri sendiri. Kenapa? Karena saya yang menjadi produknya, kan gitu. Kalau saya investasi di properti, investasi di emas, investasi di saham, investasi di manapun, itu kan kita berarti mengandalkan produk tertentu, ya instrumen tertentu, ya. Dan kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol market seperti apa, ya kan, fluktuasinya seperti apa, kita tidak bisa mengontrol. Ada yang investasi di falas, ya boleh saja, mungkin Anda ada keuntungan di sana. Tapi investasi yang paling menguntungkan adalah investasi di diri sendiri. Kenapa? Karena saya yang akan, apakah Anda komit untuk kerja keras, untuk fokus, untuk benar-benar serius mengembangkan diri Anda sendiri supaya Anda bisa menjadi seorang yang lebih bisa bertransformasi, ya kan? Jadi investasi yang paling menguntungkan adalah investasi diri sendiri. Bayangkan kalau saya bisa membuka wawasan saya, membuka pikiran saya, membuka mindset saya belajar terus. Siapa yang lebih pintar? Saya. Dan kalau saya lebih pintar, bagaimana cara mengurus bisnis saya? Akan berbeda. Dan kalau caranya berbeda, dengan strategi yang berbeda, apa dampaknya kepada bisnis saya? Akan berkembang. Apakah itu yang Anda mau? Nah, itu poin saya. All the lies that you told, did you believe in them?
the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? Did you make them again? All the choices you made, did you make them again? All the choices you made, did you make them again?